Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirat wa tanashana sunan jalan ketemu Rabbina husan ila ma'rifat kitab Sahih Nawawi Dimaski sunan Musalla abana wa madina jadina sunan masyaykhina husan ila ma'atina asqiya malam alami bima santina ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Khalil Mustafir, kitab yang ke-12. Kemarin kita sudah bicara tentang jihad. Nah, sekarang bab tentang zikir yang kita lakukan ketika kita pergian. I'lam anal adhkara sak temene zikir allati tustahabu yang disunahkan lil hadiri kedua orang yang di rumah filaili wa nahari dalam waktu malam dan siang wahtilafi ahwali dan perubahan keadaan wa ridalika iku mimata qadama saking sesuatu yang sudah lewat iku tustahabu juga disunahkan lil musafiri kedua orang yang bepergian aidon. Kemarin di awal ngaji kita ada zikir siang, zikir malam toh, masih ingat pertemuan awal-awal. Maka zikir siang dan zikir malam ketika di rumah itu juga disunahkan kalau kita bepergian. Jadi ketika bepergian kita juga tetap disunahkan zikir. Bahkan wayazidu lan nambahi sepal musafir bil azkari kelawan zikir. Bahkan pada waktu bepergian mestinya zikirnya luwih akeh, gak kok turu. Biasanya begitu naik kendaraan, apa dungane Anda? Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita naik turu, ngul ngilirit kaumah. Kalau enggak begitu bangun bingung golek camilan dan makan. Itu kayak adik Aski. Kok udah nyampe ya? Padahal saya baru bangun. Karena begitu berangkat langsung tidur. Mestinya tidak begitu. Mestinya begitu kita bepergian banyak zikirnya. Kalaupun tidur, ya zikir dulu. Bahaya, utai tadi zikir, itu al-maksud itu bihadal babi. Wahya kasiratun muntasiratun jidan. Zikir tentang bepergian, ketika bepergian itu banyak banget. Kasiratun muntasiratun jidan, sangat banyak zikirnya yang diajarkan Nabi. Wana aksiru, wana ta'ingsun iku ahtasidu ngeringkes makosidah yang tujuannya zikir anak insyaallah. Di sini hanya akan diringkes saja. Wa wabu utai pira-pira bab laha maring zikir mustafir iku abwaban nunasibuha. Di kitab ini ada kitab tentang Adhkarul Musafir. Di kitab ini ada banyak bab. Musta'inan billahi ta'ala mutawakkilan alaihi. Sekarang bab 1. Bab 1 dari kitab Zikir Musafir. Babu istikharati, bab tentang istikharah wal intisarati lan minta musawarah. Istikharah dan minta pendapat. Iklam annahu yustahabu disunahkan liman kedua wong khotara yang berkeinginan bibali apa safaru di dalam hatinya apa safaru. Kalau Anda ingin bepergian apapun tujuannya, maksudnya ini bepergian jauh ya, bepergian jauh yang menetap cukup lama, tidak hanya sehari 2 hari. Ayu safira ini yang musawarah. Kalau Anda ingin bepergian misalnya milih sekolah, ini setelah tamat SMA mau sekolah mana, misalnya masuk ke Malang, masuk ke Jogja, ke kota lain, maka kita disarankan untuk musyawarah untuk milih sekolah tadi. Musyawarah dengan siapa? Man wong ta'alamu, ya'lamu kang ngerti min halihi. Jadi ngerti, kalau kita mau ke Malang, carilah informasi tentang Malang. Tanya pada orang-orang yang tahu. Kalau enggak, baca webnya. Sekarang kan kita itu kadang ditanya, mau sekolah kemana juga nggak tahu,
pokoknya pengennya ke sana, udah pernah ke situ, baca web juga enggak. Sehingga jangankan baca web, ambil dosennya aja lo gak kenal. Siapa sih ngajar, Nduk? Pendiling gak ngerti dosennya, siapa sih ngajar? Coba lah Anda bayangkan, kita belajar kepada beliau, mohon setiap ilmu yang kita pelajari manfaat, tetapi kita nggak kenal dosen. Terus gimana cara kita bisa manfaat? Transfer knowledge-nya gimana itu? Wong kita nggak tahu dengan siapa kita belajar. Pelajari dulu, dimusyawarahkan dengan orang yang tahu atau baca di banyak informasi. Wihilahian nasihata ing minta nasihat, wasafakota minta pencerahan, walhirota minta informasi. Wayasiku bitinihi wa ma'rifatihi, terkait jadi apa yang harus kita ketahui terkait dengan kepentingan agama kita dan pengetahuan kita. Jadi kalau saya ke Malang kira-kira ada nggak kajian agamanya? Agama saya di mana? Kalau kita golek kosan, ada nggak kosan kita dekat dengan masjid, dengan musola, sehingga jamaah kita tetap terjaga. Apa yang harus kita cari informasi kaitannya adalah satu dengan kebutuhan agama kita, bidinihi, wa ma'rifati dan pengetahuannya. Kalau kuliah begitu, agamanya kira-kira gimana, pengetahuannya kira-kira di mana. Kalau dalam bahasa kita ini akreditasinya apa, kalau secara institusinya akreditasinya apa, kemudian lembaga prodinya akreditasinya apa, fakultasnya apa. Jadi tahu kita itu kuliah di tempat di mana kemudian kita tidak salah. Itu penting. Wasyawirhum kala ngendika sapa Allah taala wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum lan gawe musyawarah sapa sira fil amri. Wa idza setelah kita musyawarah, setelah kita mendapatkan informasi, wa idza sawara, setelah musyawarah sapa seseorang wa dzahara lan tampak annahu iku maslahatun. Misalnya kita mau milih, oke, di antara banyak pilihan kita milih Malang sebagai tempat tujuan studi. Kenapa milih Malang? Mungkin dari sisi kotanya lebih sejuk, lebih mudah untuk belajar, nggak panas, kotanya nggak terlalu besar, nggak terlalu bising, kampusnya dengan kualifikasi secara akreditasi baik A, kemudian prodinya bagus A. Setelah kita muncul, oh yes, oke, kita milih Malang. Nah, setelah kita memastikan berdasarkan banyak pertimbangan, kita milih tertentu, istihara, kemudian istikharah. Jangan lupa itu. Istikharah kira-kira memang bagus enggak tujuan tadi, Malang tadi. Nah, istihara Allah Subhanahu wa taala bidzalika. Fasolah, karena istikharah maka fasolah mongko silakan salat rakaat ini 2 rakaat min ghairil faridati selain salat fardu ya. Salat istikharah kemarin sudah bab salat. Kita sudah bicarakan tentang salat istikharah. Wa da'alan donga bidu'ail istikharati, dengan doa istikharah. Kemarin juga sudah di bab sebelumnya bisa dilihat. Bab tentang salat dan doa istikharah di awal-awal tentang salat. Alladzi qaddamnahu fi babihi, yang telah lewat babnya. Jadi ada 2 yang harus kita lakukan. Satu, kita bisa istikharah, kita mencari informasi dulu, memastikan dari banyak. Kalau dulu nanya, sekarang kan nggak perlu nanya. Saya kira sekarang banyak internet, banyak informasi di web masing-masing. Jadi kalau Anda misalnya mau kuliah ke mana, ke luar negeri, kan nggak perlu nanya sopo sini kono, kan tinggal baca di webnya. Kira-kira tujuan kuliah kita gimana? Dari banyak hal, dari informasi lengkap biasanya di web itu. Kita aja kadang malas nyari web. Kalau dulu belum ada web, kita nanya. Sekarang kalau di beberapa negara malah kita nanya itu nggak ada, karena nggak ada yang tahu ditanya siapa. Kita nanya di informasinya. Nah, setelah itu kita istikharah, kira-kira bagus enggak. Wadadil istikharati utai dalile melakukan istikharah. Iku al hadisul muqaddam, hadis yang telah lewat. Dulu sudah banyak dasarnya. An Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari. Kalau di sini disampaikan dalil
kita disuruh istikharah adalah ada tercatat di dalam hadis Bukhari nomor 1162. Anda bisa lihat 1162 hadis Bukhari. Itu bab tentang istikharah. Bakal qadamna huna ada bahadal doa. Oke. Jadi sebelum bepergian cari informasi lengkap, setelah itu diistikharah. Jadi istikharah bukan sekedar mau menerima golek apa itu namanya? Golek jodoh. Ustaz, saya itu dilamar 5 orang, mana yang paling baik? Ya diistikharah. Misalnya yang akeh sing lamar istikharah. Tapi istikharah bukan hanya untuk jodoh. Istikharah itu bisa dipakai untuk segala hal ketika kita mengalami atau menghadapi pilihan. Bisa jodoh, bisa mau bepergian, bisa menerima jabatan, atau Anda ngelamar kerja, begitu ngelamar ternyata kita diterima di banyak tempat kerja, maka kita bisa istikharah. Di antara banyak tempat kerja tadi, kira-kira yang akan manfaat untuk kita yang mana? Kemarin ada mahasiswa datang, begitu dia selesai studi, kemudian cerita galau nyari pekerjaan. Nah, kemudian kita bilang, ya udah di ini aja, sebar aja beberapa lamaran ke beberapa kampus. Begitu beberapa bulan kemudian datang lagi, Ustaz, saya sekarang lagi galau lagi, Ustaz. Kenapa? Dari beberapa banyak pekerjaan yang saya masukkan lamaran, saya ternyata 4 saya diterima. Untuk saya milih yang mana ya? Yudi istikharoi, kamu milih yang mana kira-kira? Itu bisa, itu diistikharai. Mana kira-kira di antara tempat kerja itu yang nanti manfaat untuk kita. Oke, itu istikharah dan musyawarah. Kalau bahasa kita mencari informasi tentang tujuan dan istikharah. Babu al-karihi, bab dzikir ba'da istiqrori azmihi, setelah menetapkan tujuannya ala safari. Setelah kita cari informasi, musyawarah, kemudian setelah istikharah, kemudian mantep pada tujuan tertentu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Faida istaqara, nalikane wis menetapkan apa asmuhu niateman ala safari ngatasi bepergian, falyas tahid, mongko hendaknya bersungguh-sungguh fi tahsil umurin ing dalem menghasilkan beberapa hal. Kalau kita sudah tahu, oke, saya mau ke Malang untuk studi lanjutnya di Malang, misalnya, maka kemudian ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum berangkat. 1. Ayusia ing wasiat bima kelan barang yahtaju kang butuh ila wasiati maring wasiat. Wasiat itu bukan mau mati loh. Enggak sama kok wasiat. Enggak, wasiat itu artinya kita pesan tentang sesuatu yang ketika kita tinggalkan itu kondisi jalan. Pada kalau biasanya Ustaz, kalau kita mau pergi, Ustaz bilang ke Anda, ini tolong nanti jamaahnya, ngaji Qur'annya, itu wasiat. Wasiat itu enggak, ini pesan-pesan. Enggak, wasiat itu bukan harus mau mati. Tapi ketika kita akan meninggalkan tempat, melakukan sesuatu, bagaimana ini jalan, itu namanya wasiat. Wasiat itu pesan yang kita berikan ketika kita meninggalkan sesuatu. Itu wasiat. Orang mau mati juga wasiat karena kan mau pindah dari dunia pindah ke tempat lain. Ayusia, kalau wasiat misalnya saya mungkin pergi kuliah di luar negeri kan lama toh, kadang bisa tahunan, kadang tidak bisa pulang setiap semester. Maka kemudian kita wasiat. Ketika wasiat sesuatu, wal yushhid, hendaknya memberi saksi ala wasiati, cari saksinya. Kalau penting, kalau cuma Mbak nganti dorone dipakani ya, ini gak usah saksi ya. Tapi yang penting maka cari saksi. Gue temen ini, tolong nanti sama Nano ya, ini bagiannya ini bagiannya ini. Itu 1, memberi wasiat pada orang yang ditinggalkan. Yang kedua, wayastahillah lan amri halal kulaman yang setiap orang bainahu wa bainahu muamalatun. Jadi kita karena mungkin ketika bepergian cukup lama
nanti jangan-jangan nggak ketemu. Karena itulah sesuatu yang perlu kita pastikan adalah agar kita meminta kehalalan kalau ada sesuatu yang tidak baik. Biasanya lah mau haji toh, mau haji kita sowan, kita silaturahmi ke family, kita minta kalau ada kesalahan dimaafkan. Saya mau berangkat haji, agar kalau kemudian kita nggak ketemu, itu sesuatu sudah beres semua. Bisyai'in au musabahatun, atau dalam persahabatan. Itu kedua, selain wasiat, kedua pamitan lah kepada keluarga atau yang lain. Aja kemudian lunga, iki mbak ini nanti tugas paling wis boyong. Dan temennya nggak tahu kalau kita sudah boyong. Itu enggak etis. Mestinya ketika boyong, temennya dibilangi, mbak, saya mau boyong, kita tidak ketemu lagi, tolong saya dimaafkan kalau ada kesalahan. Jadi ketika boyong itu pamit ke teman-temannya, enggak kok marah-marah. Nanti mbak kok sekarang, enggak tahu ini jadi ini boyong. Itu enggak benar. Etika itu enggak etis. Wayastardo, nah itu kedua, pamit ke yang lain. Wayastardo lan mohon ridho walidayhi, mohon doa ke orang tua. Jangan lupa itu. Tak mau pergian ke orang tua minta doa. Kalau Ustadz biasanya kita pulang sowan ibu, orang tua di Nganjuk, mau balik kita ngumpul mohon doanya. Ngumpul dulu kemudian mohon doa orang tua. Ojo lunga wis mau berangkat. Udah ya. Karena itulah sejak awal dulu dalam etika berkeluarga kita juga sering sampaikan ketika kita di rumah, kemudian sebagian dari kita mungkin mau pergi ke kampus atau ke tempat kerja atau kemana, kita pamit kepada yang lain. Kalau Anda nanti jadi istri, juga usah nunggu jadi istri. Sekarang aja neng kamar, Mbak saya berangkat ke kampus duluan ya. Begitu, gak kok busak-busuk teko yo gak datang, apa istilahnya? Pergi enggak diundang. Ya apa itu jelangkung ya? Enggak. Itulah bedanya jelangkung dengan kita. Jelangkung itu datang enggak diundang, pergi enggak pamit. Nah, kita itu pergi pamit, datang juga salam. Nah, etikanya begitu. Mbak, saya berangkat duluan. Saya mau kemana? Kalau Anda nanti jadi istri juga begitu. Sehingga tidak ada di antara anggota keluarga kita itu yang pergi tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi setiap kita tahu, oh ayah tadi kemana? Karena itu biasanya kalau Ustadz mau pergi ke kampus, kita bilang ke anak-anak, yang siapa yang di rumah kita bilang, ayah ke kampus, mungkin nanti sampai sore. Sehingga semua tahu kita tuh kemana. Itu penting. Wa yustardo walidai, mohon ridho kedua orang tua. Wa suyuhahu lan gurunya. Sowan ke guru-guru kita bahwa kita mau kemana. Waman lan wong yundabu ila birihi, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun yang kita patut untuk minta restunya. Silahkan wastid afihi lan minta doanya. Nah, itu satu wasiat, dua minta halal pada siapapun yang kita kenal, kemudian minta doa restu pada orang tua, pada guru, pada siapapun yang kita butuh doanya. Wa yatubu lan bertaubat ilallah taala wa yastaghfiruna. Kemudian banyak berdoa, banyak istighfar min jami'i dzunubi wal mukhalafati, dari seluruh dosa wal mukhalafati lan kesalahan. Wal yadlub, kemudian jangan lupa selain istighfar, wal yadlub, dan memohonkan minallahi taala saking Allah taala al maunata, ing pertolongan ala safarihi, semoga bepergiannya lancar. Kita kan kadang kita pulang, Mbak saya pulang duluan, tolong doakan perjalanan saya lancar. Nah, penting. Atau kita yang mau ditinggalkan, jangan lupa mendoakan, nggih Mbak hati-hati di jalan, semoga perjalanan lancar. Nah, itu saling mendoakan begitu. Bukan kok Mbak aku tak mulai duluan ya, yes mulia. Enggak, itu enggak benar. Walaupun mungkin kadang kita guyonan.
Jangan walaupun guyonan, marilah kita belajar untuk, karena dia akan bepergian. Kita nggak tahu yang apa namanya yang akan terjadi. Dulu misalnya Ustaz ada tamu, kemudian kita nganterin ke terminal, pulang ternyata ada aksiden. Itu di luar dugaan. Sore-sore kemudian tiba-tiba kita udah pakai lampu mobil kayak padam banget. Mor-mor anak perempuan nyabrang dan nggak kelihatan. Akhirnya kesenggol mobil dan jatuh. Itu kan di luar ini. Dulu pulang nganterin ibu umroh juga gitu di Surabaya. Yang depan moro-moro ngerem dada. Akhirnya ketubruk. Itu kan aksiden yang kita tidak pernah kita perhitungkan. Karena itulah jangan lupa minta doa semoga selamat sampai tujuan. Dan kalau ada teman kita yang pergian, kita doakan begitu. Itu penting. Oke. Itu hal-hal yang harus kita lakukan ketika bepergian, minta doa, saling mendoakan, minta restu, pamitan, dan seterusnya. Kalau kita mau pergi. Walias tahid, hendaknya bersungguh-sungguh ala ta'allumima. Selain wasiat, minta doa, dan seterusnya, kita juga harus ayas tahida ala ta'allumima yang atasnya mempelajari sesuatu yahtaju yang butuh ilaima fi safarihi. Kita juga harus tahu tentang apa yang akan kita lakukan selama di dalam perjalanan. Fa'ingkana mongko lamun ana sapa man iku ghazian, orang yang mau perang. Kalau seorang tentara mau ditugaskan ke luar negeri atau tugas medan perang, ta'allama, maka sebelum berangkat dia juga harus belajar tentang hal-hal yang terkait dengan budaya di mana dia akan ditempatkan. Yaitu ta'allama belajar sapa man ing barang yahtaju kang butuh ilai maring sapa al-ghazi, orang yang mau perang. Kalau Anda jadi personil tentara, polisi, kemudian mau ditempatkan di tempat tugas baru, maka kita harus tahu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan etika perang. Min umuril kitali, saking persoalan peperangan, wadawaati lan doa, wa umuril ghonaimi lan perkara ghonaim, rampasan perang, wa ta'dimi tahrimil hazimati lan etika terkait dengan haramnya merusak minal kitali wa wiriha. Kalau kita jadi tentara, kita harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh, dan terkait dengan banyak etika perang. Wa in kana mongko lamun ana sapa man iku hajan. Kalau dia mau berangkat untuk haji, yang kalau tentara biasanya sudah terkoordinir dengan rapi. Wa in kana hajan atau mu'tamiran. Kalau kita mau berangkat bepergian untuk tujuan haji atau umroh, yo ta'alama mongko belajar sapa man manasikal haji ing manasik haji. Kalau mau umroh, pelajari betul umroh itu apa yang harus saya lakukan. Sunai umroh kayak apa, wajib umroh kayak apa, haji begitu. Jadi jangan sampai kemudian, biasanya kita sudah ada KPIH ya, yang mempelajari tentang haji dan umroh. Silakan dipelajari dengan benar. Jangan sampai kemarin kayak ketika Ustadz bareng dengan kelompok tertentu, rombongan tertentu, kemudian sampai Jamarat, kemudian mau lewat saja, imamnya tidak tahu melaku di mana, wis depan. Kadang itu yang terjadi. Jadi dia sudah masuk KPIH, dia sudah masuk ke bimbingan haji, cuma rupanya imam yang membimbing dari KPIH tidak cukup punya kepedulian. Jadi imamnya melaku di depan. Sementara anak buah itu kan buahnya. Dia rombongannya akeh dan sepuh-sepuh. Yang sepuh ketinggalan di belakang. Tanya, Mbah, ini Mbak mboten balang ta? Saya enggak bawa kerikil hilang. Kerikilnya di mana? Balang. Akhirnya dia maunya enggak balang Jumat. Terus gimana? Oh, dia haji enggak balang jumrah. Sementara yang imamnya tadi enggak tahu sudah kemana perginya. Dia sudah duluan. Dia lupa di belakangnya ada anggota jamaah yang sepuh. Akhirnya kita
golek nih ya apa yang dia butuhkan. Kalau nak kerikil gue sandal, sandal copot neng ini sandal yo botol aqua, kan nggak boleh. Melempar jumrah itu kan harus kerikil, tidak boleh ini yang bukan kerikil. Itu yang kita harus tahu. Kalau umroh apa yang harus kita lakukan. Sebelum berangkat umroh dan haji dipastikan itu kita paham. Awistashaba ma'ahu. Kalau enggak yo istashaba membawa ma'ahu satan iman kitaban. Bawa kitab, bawa sekarang sudah ada toh buku pedoman. Kalau mau haji biasanya Kemenak memberikan pedoman haji yang dikalung non kene. Kemudian kalau kita mau apapun tinggal baca. Jauh lebih bagus sekarang lah. Dulu kita nyatet sendiri ya, sekarang sudah lebih terorganisir. Walau ta'allamaha lamuno belajar sapa man ha ing tadi manasik awistahaba kitaban karena iku afdalu luwih utama. Apalagi kalau pertama kita sudah belajar, paham, untuk kemudian yang kedua kita bawa catatan, maka itu lebih bagus. Wakadzalika begitu juga sapa al-ghazi yang mau perang jadi tentara juga boleh bawa catatan. Wa ghairuhu istahabu. Disunahkan apa yastasahaba membawa kitaban ing catatan ing buku fi indalama ma yahtaju ilahi yang dia butuhkan. Sekarang lebih canggih. Sekarang ada, kalau dulu sudah muncul apa namanya? Aplikasi haji. Jadi dengan aplikasi itu kemudian kita tahu kita itu di mana dan apa yang harus kita lakukan. Tapi masalahnya aplikasi haji itu kan yang ngertian yang no. Sepuh-sepuh mbah-mbah itu kan nggak ngerti aplikasi haji. Jangankan aplikasi, HP aja kita bingung. Karena itulah didampingi yang muda. Tapi sekarang secara umum jauh lebih bagus. Wa in kana tajiron, itu kalau haji dan umroh. Bagaimana kalau kita ke luar negeri atau bepergian untuk dagang? Ya ta'alama, mongko perlu belajar sapa man maing barang yahtaju ilaihi yang dia butuhkan min umuril buyui saking persoalan jual beli. Wa ma yasihu apa yang sah minha saking buyu, wa ma yabtulu dan apa yang membatalkan. Wa ma yahilu yang halal, wa yahrumu lan haram. Kalau Anda jual beli, maka Anda harus tahu yang terkait dengan jual beli yang haram dan halal. Karena sekarang kan model jual beli itu sangat beragam toh. Kalau dulu kan gampang, karena offline, sekarang kan online. Bahkan kemudian ada kemarin pertanyaan apa itu? Yang jual beli koyok saham dan seterusnya. Nah, sekarang kan forex apa namanya? Trading forex itu boleh enggak? Yo kita harus tahu dulu, pastikan dia mengandung, karena jual beli itu prinsipnya adalah tidak boleh ada hurur, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada judi. Jual beli yang mengandung penipuan dan judi pasti itu tidak halal. Nah, kita nggak tahu sekarang dengan banyak model jual beli itu ada nada hurur, penipuan atau ada judi. Kalau nggak ada berarti boleh. Kalau ada unsur itu maka nggak boleh. Wa yahilu apa yang halal, apa yang boleh, apa yang tidak itu harus tahu. Anda biasanya akeh toh yang muda itu jual beli apa namanya online. Nah, sekarang kalau kita jual beli online ada dipastikan benar enggak? Ada unsur penipuannya enggak? Ustadz pernah pertama jual beli online tuku apa dulu? Celana. Ketoknya promosinya apik banget. Fotonya kan jauh lebih bagus dari aslinya. Hebatnya fotonya. Kemudian promosinya luar biasa. Nah, kemudian kita beli dengan spesifikasi tertentu. Ternyata yang dikirim itu enggak seperti yang kita bayangkan. Sehingga enggak bisa dipakai karena kekecilan. Padahal kita sudah ngukur dengan spesifikasi yang jelas. Nah, kalau itu yang terjadi berarti ada yang enggak benar karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Itu kita harus tahu.
Wa yustahabu lan disunahkan, wa yukrahu wa yubahu. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Wa ma yurajjahu, dan apa yang diprioritaskan ala ghairihi. Semua itu kita harus paham. Itu kalau kita mau dagang. Bagaimana kalau kita bepergiannya adalah wa ingkana muta'abbidan. Kalau kita mau mondok. Ini mondok ngelakon-lakon ya kalau orang Jawa. Mau mondok, mau ke tempat tertentu untuk ibadah saja. Biasanya wong sepuh. Dulu mbah-mbah kita itu rai sepuh wis ditinggal mati suaminya. Mbah dulu aku tak mondok le. Akhirnya beliau mondok di pondok tertentu khusus orang sepuh yang mereka hanya ingin mengabdikan hidupnya untuk ibadah saja. Wis gak ngopaini putune. Putune senek bapake. Jadi wong sepuh kemudian hanya muta'abbidan. Nah, bagaimana kalau kita ingin pergi untuk ibadah muta'abbidan saja, mu'tazilan, mengasingkan diri linasi. Jadi ingin sendiri khusus ibadah. Yo ta'alama harus belajar ma'ing barang yahtaju ilai fi umuridini dan persoalan agama. Dia sebelum berangkat, kalau dia sendiri, maka dia harus belajar. Kalau dia mondok, ya untung kalau di situ ada pembimbingnya. Fahada iku ahamuma, luwih pentingnya barang yang bagi yang seyogyanya ayat lupahu. Dia harus belajar tentang segala hal terkait ibadah dan yang penting. Itu kalau mau ibadah. Wa in kana lamun ana sapa man iku mimman iku yasidu. Bagaimana kalau berangkat untuk berburu? Saiki wis gak usum ya. Wis gak ono yang diburu wis entek. Kalau dia ingin berburu, maka ta'allama. Maka dia harus belajar ma'ing barang yahtaju ilaihi sapa ahlus said. Dia harus belajar tentang segala hal yang terkait dengan berburu. Misalnya, apakah binatang yang ditembak mati itu halal atau tidak? Nah, bagaimana kalau kita ingin menangkap buruan yang kemudian tetap menjadi halal? Itu harus tahu. Wa ma yahilu, wa malan barang yahilu kang halal minal hayawani saking hayawan. Kita harus tahu binatang-binatang yang boleh kita buru dan binatang yang enggak boleh. Kalau sekarang kan ada tahu binatang yang dilindungi oleh undang-undang, yang enggak boleh kita buru dan seterusnya. Wa malan barang yahrumu, yang haram. Wa ma yahilu lan yang halal bihi sop asaidu wa ma yahrumu. Dari binatang buruan apa yang haram dan halal. Wa malan barang yustaratu yang disyaratkan apa dakatuhu untuk nyembelih. Mana binatang yang harus disembelih dan mana yang tidak. Misalnya kalau kita neng laut buru apa itu binatang laut, untuk iwak gede, Ustaz saya dapat ikan besar. Ini perlu disembelih enggak ikannya? Kan kita harus tahu mana binatang yang boleh disembelih dan tidak. Kalau teri, larang dibelai sitok-sitok. Kan kita harus tahu mana binatang buruan yang harus disembelih dan tidak. Karena ada yang harus disembelih, ada yang tidak. Kalau ikan kan nggak perlu disembelih. Kalau binatang darat harus disembelih. Itu kita harus tahu mana yang harus dan tidak. Bamalan barang yakfi lan cukup findama awaqatlul kalbi. Ini kalau berburu dengan anjing, mana yang kemudian cukup kalau ditangkap oleh anjing dan mati, yang kemudian boleh awisahmi atau mati di dalam tembakan panah. Kalau sekarang kita nembak di binatang ditembak mati. Ini boleh enggak? Halal enggak binatangnya? Bagaimana kalau kita berburu bawa anjing kemudian dia ditangkap anjingnya? Mana yang kemudian boleh kita makan? Nah, semua hal itu kita harus tahu. Prinsipnya adalah sebelum berangkat kita harus mempersiapkan diri dengan baik apapun kebutuhan yang akan kita lakukan di sana. Kayaknya begitu. Ini panjang banget. Baik, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbi fakihna wa fakihlana wa qala
فهنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.